Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ersubun Arif kembali bisa menjumpai Anda semua. Dalam sepekan terakhir ini ramai sekali soal Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang orang mulai curiga ini mulai main politik ini Syafri Samsudin ini karena menerima Surya Paloh di Kementerian Pertahanan, di kantor Kementerian Pertahanan, bahkan disambut sampai Mars Nasdem lagi kan. Kemudian setelah itu juga bertemu dengan PKS ya, dan PKS itu lengkap ini yang datang mulai dari Ketua Dewan Suro sampai Presiden PKS. Nah, orang kemudian bertanya-tanya, apa sesungguhnya yang terjadi? Bukankah selama ini kalau di partai Gerindra dan di pemerintah itu kan yang urusan dengan partai politik itu biasanya adalah Sufmi Dasko Ahmad, ya karena dia ketua harian dari Partai Gerindra, gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita mundur ke belakang, kita juga mulai mencermati ketika Syafri Samsudin memimpin jumpa pers ya waktu kerusuhan bulan Agustus itu, bukan Menko Polhukam, Menko Polkam sekarang itu ya. Nah, saya aja Anda untuk berbincang ini apa sesungguhnya yang terjadi karena ada satu orang yang cukup kenal dekat ini dengan Pak Syafri Samsudin, yakni manusia merdeka Said Didu. Assalamualaikum, Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ada satu lagi yang ketemu, PDIP. Oh, PDIP juga ya? Ya. Oh, oh, oke, 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 oke. Malah saya terlewat dong. Berarti Ya. mulai serius dong ini Nah, ya. Pak, kalau sudah nah, PDIP, PKS, kemudian Nasdem, ya berarti serius bener. Nah, saya cuma mau konfirmasi. Anda ini cukup kenal, Anda kenal saja atau Anda pernah berhubungan cukup dekat dengan Pak Safri ini? saya pernah 10 tahun kerja bersama dia. Oh, 10 tahun. di mana? Karena kan Di, ya, ya. ya. Nah, dan ini saya ingin gunakan supaya publik paham betul karakter beliau sebenarnya seperti apa. Karena Oke. beliau ini kan orang yang sangat tertutup Ah, tentang dirinya. Tapi kan, hmm, hmm. nah, sehingga orang tahu sebenarnya apa yang terjadi. Karena saya nggak mau juga ada orang menganalisis tanpa mengetahui siapa Pak Safri Samsudin sebenarnya, gitu Oke, kan? ya 10 tahun tadi Nah, coba cerita dulu di mana yang dia pernah kerja. saya 10 tahun, saya mulai bekerja dengan dia itu di tim transformasi bisnis TNI Oh, 2006. mm, 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 Dan kemudian melanjut menjadi Komite Kebijakan Industri Pertahanan mm. sampai 2016 baru saya keluar. Ya lama dong ya. Dua, lama dan hampir Ya, tiap hari ngobrolnya. Dan ini saya ingin coba menjelaskan Pak Safri Samdi sehingga paham betul beliau. mm. Prinsip yang dipegang oleh beliau adalah dalam bekerja, jangan jaga pekarangan masing-masing. Jaga pekarangan tuh jangan Itu intervensi prinsip. punya orang lain lah gitu kira-kira jangan ya gitu ya. Ya, jangan mengintervensi pekarangan orang lain, tapi pertahankan pekaranganmu. Mm, mm, Itu, mm, itu, mm. itu, Oke. itu, itu, Ya, itu prinsip dia bekerja. Nah, sehingga kalau kemarin dianalisis bahwa eh, beliau itu betul-betul orang yang paham betul saya bahwa dia sangat loyal kepada keputusan pimpinan. Kita hmm. mulai Bung Hersu. 98 dia Ini kan bentar sebelum ke situ. Berarti Anda ingin menyatakan bahwa Mbak mungkin Safri itu dia bermanuver sendiri gitu tanpa ada perintah presiden gitu maksud Anda? nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Apalagi dengan Prabowo. Oh, nggak Apalagi mungkin. dengan Prabowo. Hmm, hmm, Oke, hmm. jadi Oke. dengan atasannya paling dengan Prabowo. Prabowo ini soulmate betul ya, Iya. bekas satu kamar waktu di Ya, Magelang, ya ya Magelang. kan? Kalau Nah, dengan Anda jadi apa? Anda jadi apanya? Anak buahnya Pak Safri atau apa waktu itu Anda? jadi yang menarik, saya Hmm. kan junior sekali dari dia, dari Oke. umur beda 11 tahun, ya Mhm. kan? Mhm. Di bawah dia. Mhm. Dari segi di dalam pemerintahan saya jauh sekali. Dia Ya, 98 sudah di Pangdam, Pangdam. ya, ya, dan Mayor Jenderal ya. dan saat transisi bisnis TNI, dia datang ke kantor saya, dia yang datang, Sebagai apa ya waktu itu kan? beliau? Dia yang datang. Beliau dulu Sekjen Kementerian Pertahanan, Oke. menterinya Mhm. Yuwono Sudarsono. Mhm. Saya Sekretaris Kementerian BUMN. Mhm. Dan datang Pak Said, ini saya dapat tugas melaksanakan undang-undang TNI untuk menghapuskan bisnis TNI. Mhm. Oh, saya bilang oke, bagus. Nah, terus lama-lama dia bilang enggak.
yang menariknya contoh nyata bahwa beliau memang tidak ingin jabatan apapun, langsung Anda ketuanya, di Siapa? mana ke saya gitu. Oke. Ketua ke tim transformasi bisnis TNI. Saya Mm-mm. bilang sebentar dulu, aku ini birokrat baru, maksudnya Mm-mm. birokrat yang baru naik eselon 1. Mm-mm. Bapak senior sekali dan Bapak ahlinya sebenarnya. Mm-mm. Enggak, Anda yang ahlinya. Saya jadi wakil ketua, maksudnya Safri. Oh, jadi Anda pernah jadi bosnya Pak Akhirnya, Safri dong ya? ya sempat lah. Oke. Dan dan SK-nya itu SK Menteri Pertahanan. Oh, iya iya. Hebat. SK Boleh Menteri lah Anda ya. Pertahanan. Boleh lah Betul. ya. Jadi pernah lah Iya. menjadi atasannya Pak Sapri gitu. Oke, jadi Anda kenal bener ya. Nah, Ya. nah, ya kita selesaikanlah itu semua Hmm. sampai dibentuk tim pelaksana untuk pengambil alihan. Ada Sudirman Said di situ, ada Riana Harja Pemekas, ada Hmm. Silmi Karim gitu kan. Hmm. Kita di atasnya sebagai transisi bisnis Ya, TNI. oke. Dan Sebenarnya berjalan ya, selesai. ya, jadi tapi sebagai beliau itu loyal pada putusan Anda waktu itu sebagai ketua gitu. Loyal, Loyal ya. loyal. Walaupun Ya, Anda jauh jauh lebih junior gitu ya. jauh lebih junior kalau saya menyatakan begini, saya kan contoh begini. Hmm. Menyelesaikan Mandala, contoh saja lah. Hmm. Ini kan dulu ada ini Mandala kan, Penerbangan ya. pernah Mandala. Ya. Nah, saya bilang Pak Safri, ini kita harus audit nih, apakah betul Mandala ini milik TNI, Hmm. ya kan? Hmm. Menurut kamu gimana? Saya sudah cek, ini nggak ada apa namanya aset TNI sama sekali di dalam Hmm. penerbangan Mandala. Hmm. Hmm. Ini adalah sumbangan orang-orang pribadi kepada Pak Harto Hmm. sebagai Panglima Operasi Mandala. Hmm. Hmm. Terus menurut kamu gimana? Ya udah Pak, serahkan ke yang punya. Hmm. 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 Oke itu. Nah, menghadapi kita tahulah apa namanya ada konglomerat dan Hmm. teman dekat, teman secara pribadi Hmm. yang banyak sekali terkait dengan aset TNI kan. Hmm. Hmm. Saya tanya Pak, kita harus tegaskan dengan diri. Enggak. Nah, dia menyatakan di situ saya baru nangkap. Kita dalam bekerja, teman itu pribadi, tapi Hmm. melaksanakan amanah itu Hmm. tidak ada keteman. Oh, jadi ketika menjalankan jabatan nggak ada urusannya dengan teman di situ Enggak ada. ya. Pokoknya Ya, lurus saja gitu ya. lurus saja. Nah, Hmm. dan saya lihat itu terus dipakai sampai sekarang. Nah, Hmm. kembali kepada loyalitas bahwa saya yakin betul bahwa itu pasti Hmm. arahan Prabowo. Kenapa Hmm. beliau masuk pekarangan atau memperluas pekarangan? Hmm. Hmm. Itu kan memperluas pekarangan untuk masuk ke wilayah Ya, politik. ya. Hmm. Nah, kita mulailah. Safri itu dimasukkan kotak setelah 98 demonstrasi 98, ya Ya, kan? bersamaan jatuhnya Prabowo juga ya pada waktu itu ya. Jatuhnya Prabowo. Hmm. Nah, 98 bayangkan dia 5 tahun tidak punya jabatan. Mayor Jenderal ya, bintang 2 ya pada waktu itu ya. Mayor Jenderal dan Hmm. publik bisa paham bayangkan Mayor Jenderal terbaik adalah Pangdam Jaya pasti itu. Hmm. 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 Dan pasti orang masih ingat betapa dekatnya dengan Pak Harto. Hmm. Waktu memakaikan baju anti peluru ke Bosnia kan cuma dia Nah, kebetulan yang saya ada di yang sana itu, Bang Said dulu. ya Pak Bang Heru ada di sana Saya ada di saksi sana, mata itu. saksi mata saya. Ya, oke. Nah, saksi mata. Nah, setelah itu dia diam tuh kok. Hmm. 5 tahun diam. Nah, setelah itu baru naik jadi Kapuspen kan. Hmm. Kapuspen. Kemudian baru 2004 kan Presiden Prabowo, ya kan? Hmm. SBY. Hmm. 2004 diangkat menjadi Sekjen Kementerian Pertahanan. Hmm. Oke? Hmm. Karena SBY dengan beliau itu cukup dekat. Apalagi ada bekas bawahannya dia di Setnet itu Sudi Silalahi. Ya, Waktu Pandam kan yes. kepala staf Kodam kan adalah Sudi Silalahi. Walaupun secara di akademi militernya seniornya Pak Sudi ya, kakak kelasnya. Senior Pak Sudi. Ya. Ya, karena seangkatan dengan SBY 1 tahun di atas lah. Ya. Nah, dan saya pada saat itu mengikuti betul, mengikuti bahwa betapa orang ini jenderal tapi sabarnya mungkin kalau sabar saya 50, dia 100 kali sabarnya. Hmm. Oke. Sabar sekali menghadapi. Nah, saya ini ya sekarang bocorkan, kemungkinan besok dilantik jadi kasat.
cita-cita semua tentara adalah bintang 4. Kapan itu? Itu 2007, kira-kira. Oke. Mhm. Mhm. Nah, pagi-pagi telepon lagi, nggak jadi. Mhm. Oh, udah diberitahu Nah, oleh nggak jadi. Pak Sudi Silalahi bahwa beliau akan dijadikan. Ya, ada orang istana udah beritahu lah. Hmm. Karena kan temannya dia juga. Tapi dia Mhm. tetap hormat dan loyal Mhm. kepada SBY. Nggak pernah kedengaran apapun kan. Mhm. Dan pernah juga ditawari jadi sekap. Udah hampir jadi juga, batal lagi. Oke. Dan dia terima. Mhm. Jadi, nah, terus ingat dulu waktu maju sebagai gubernur DKI, ya Iya, pernah itu kan 2000, Pilgub 2012 ya? 2012, Ya, ya ketika ya, 2012, ya akhirnya Jokowi ya, itu ya. Ya, oke. Hmm. Hmm. ya Hmm. itu kan memang digadang-gadang karena saya Hmm. kebetulan dekat beliau, digadang-gadang oleh PKS dan Gerindra. Hmm. Hmm. Nah, Gerindra kan belok ke Joko Widodo, Hmm. ya kan? Hmm. Safri nggak bisa cukup. Nah, akhirnya nggak pernah juga marah tuh ke apa namanya Ke Gerindra. ke Gerindra. Nah, Hmm. kita masuk ke proses eh, 2019 pada saat ini bahwa dia betul-betul membantu Prabowo. Hmm. Tahu-tahu Prabowo berbalik. Hmm. Nah, dia paling depan tuh sampai datang kan ke demonstrasi KPU tuh Pak Sapri, saya sama dia. Hmm. Nah, tentunya memasang badan untuk Prabowo. Tahu-tahu Prabowo berbalik ke Jokowi, Hmm. ya kan? Dia tetap loyal tuh, Hmm. loyal dia tidak pernah apa namanya merasa sakit kalau atasannya mengambil keputusan berbeda sama dia. Hmm. Mungkin berbeda dengan Said Didu gitu Hmm. kan. Ya, ya, ya. Jokowi beda, aku mundur kan gitu kira-kira. Ya, ya. Kalau Pak Sufri Nah, enggak ya, dia loyal betul sebagai seorang, enggak. ini saya kira sikap sebagai seorang militer ya, yang selalu loyal pada atasan itu ya, saya kira ya. Ya, sepertinya itu sehingga pada saat dia masuk sebagai Pak Prabowo masuk Menhan Mhm. oleh kabinetnya Jokowi, dia kan Mhm. masuk staf khusus Menhan, Mhm. Ya, staf ya. khusus Menteri Pak Prabowo. Jadi Mhm. maksudnya saya ingin menggambarkan betapa loyalnya dia dan rela menahan diri Mhm. untuk tidak ikut cawe-cawe dengan urusan lain. Mhm. Walaupun saya tahu bahwa banyak yang berbeda dengan prinsip ini dia. Nah, itulah saya ingin menarik kesimpulan bahwa orang ini tidak akan pernah mengejar sesuatu Mhm. untuk melakukan langkah untuk mengejar sesuatu, tidak pernah, gitu kan? Hmm. Nah, dia hanya melaksanakan apa yang diinikan oleh atasannya. Apalagi sekarang sebagai Menhan. Nah, sebagai Menteri Pertahanan, Presidennya Prabowo, walaupun Prabowo nggak ada jabatan, tetap dia loyal, apalagi punya jabatan. Oke. Hmm. Nah, Hmm. jadi kalau ada orang yang menganalisis bahwa apakah kira-kira Sapri Samsudin melakukan inisiatif untuk Hmm. menggunting sesuatu, Hmm. saya jamin itu tidak. Karena Hmm. beliau sejarahnya panjang dan tidak pernah punya bukti apapun. Nah, yang kita lihat juga begini, jenderal-jenderal seangkatan dia, Hmm. itu hampir banyak sekali yang menjadi bagian oligarki, Oke, ya ini kan? apa? Komisaris maksudnya gitu ya? Atau Komisaris, hmm. penasehat dan Di lain-lain root, bahkan ada pindah-pindah yang di root ya? Iya, iya, iya. ada di Rutma. Hmm. Hmm. Nah, Pak Sapri Samsudin tidak pernah mau ditawarin jabatan seperti itu. Hmm. Waktu Sekjen Kemhan, Hmm. itu kan Sekjen Kemhan itu kan otomatis menjadi komod Asabri, Oke. ex Hmm. officio. Hmm. Dia nggak mau. Oh, oh Dia jadi dia nggak nggak mau. pernah jadi komisaris dimanapun ini ya, Nggak Pak? pernah. Nggak Hmm. pernah. Nggak pernah. Jadi Hmm. betul-betul dia itu prinsip pekarangannya aja yang dia mau urus. Jadi ini publik harus paham bahwa berkali-kali, nah dan saya kenal beliau ini dekat, hampir semua bisa berkomunikasi dengan oligarki dan konglomerat. Hampir semua. Tapi Maksudnya Pak, dia tidak pernah. Pak Sapri maksudnya, Ya, maksudnya berkomunikasi juga dengan para oligarki, para Taipan itu ya, gitu. Oke. ya. Hmm. Hmm. Tapi dia tidak pernah bisa diajak apapun oleh oligarki. Dia tidak Hmm. pernah. Tidak Hmm. pernah bisa diajak kompromi apapun. Dan itulah saya bilang tadi, prinsip beliau, dia bisa berteman sebagai pribadi, tapi dalam hal jabatan tidak ada teman. Itu Hmm. prinsip kerja beliau. Jadi, nah, pengamat-pengamat boleh menduga-duga,
tapi saya panjang dengan beliau. Hmm. Ya itu bayangkan kalau saya kan di Merdeka Selatan, dia Merdeka Utara. Hmm. Kita tuh janjian kalau makan siang apakah di kantor saya atau di Hmm. kantor beliau, kecuali Hmm. Senin Kemis karena dari Hmm. dulu beliau puasa Ya. Senin Kemis. Hmm. Itu lebih banyak makan siang di tempat saya sambil ngobrol. Gitu. Ah. Nah, itulah beliau maksudnya ya saya itu siapa sih? Kadang Hmm. nggak bukan siapa-siapa. Hmm. Dibanding dengan Safri Samsudin loh. Ya, Nah, ya. tadi ya saya ulangi, bayangkan SK-nya Kemhan, urusannya ke bisnis TNI, Hmm. minta saya ini ketua, dan dia bersedia menjadi wakil ketua, bukan Hmm. di atas loh sebagai pengarah. Hmm. Hmm. Itu Mas, menunjukkan rendah diri beliau dalam Enggak, segala rendah hal. hati, Gitu. bukan rendah diri dong. Rendah hati, ya rendah hati, Ya. rendah hati. Oke. Ini jadi Gitu. ini cara cara mainnya begitu ya, Pak 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 Safri itu ya. Nah, saya melihat cara mainnya memang adalah bahwa melaksanakan perintah atasan dengan nilai-nilai yang dia pegang. Hmm. Hmm. Nilai-nilai yang itu lurus betul. Saya coba waktu dia ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan itu Hmm. banyak sekali dan selalu meninggalkan karya loh Hmm. beliau tuh. Dia Hmm. betul-betul menghadapi siapapun dan saya sering ketemu temannya, dia hadapi, oke kita berteman tapi ini nggak bisa, ini tugas saya. Nah, dan saya pikir sekarang itu di puncak-puncak pekerjaan itu kan pekerjaan dia kan sekarang meneruskan tambang Hmm. sumber daya alam Hmm. dan saya pikir yang dihadapi adalah temannya dia, mungkin juga Komisaris teman sama pangkat. komisaris ya di root gitu yang dipakai oleh para Taipan gitu ya di situ gitu maksudnya ya. Bukan backing petambang liar ini kan kita tahu Oh siapa. iya 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 iya. Hmm. Ya dan ini Yang saya disebut pikir, sebutnya Pak Prabowo para jenderal-jenderal itu yang kata Pak Prabowo gitu nah ya. Hmm. para jenderal-jenderal itu saya pikir mungkin saja Prabowo tuh ini Safri aku harus naikin pangkatnya jadi jenderal bintang 4 karena di yang seberang sana yang jadi Hmm. backing tambang sawit itu adalah bintang 4. Ah, oke. Iya, 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 iya. iya, iya. Oke, oke. Balik ya balik lagi sekarang ke topik kita tadi karena orang kan mencurigai kemudian bahwa Safri Samsudin udah punya agenda politik sendiri dengan bertemu dengan partai-partai politik yang Anda sebut tadi juga termasuk PDIP. Jadi kalau kesimpulan Anda ini tentu ditugaskan oleh Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya mengapa kok kemudian Pak Safri diberi tugas itu gitu. Mungkin juga memang permintaan partai karena mungkin partai lebih merasa aman dengan Safri. Nyaman atau Karena aman? Pak Safri ini Nyaman merasa atau aman karena dia Oke. dia menganggap itu tidak mungkin dimainkan oleh Pak Safri untuk kepentingan dirinya. Oh, Gitu. oke. Nah, mungkin juga Prabowo merasa aman Mm, dengan Pak Safri ini tidak mungkin lah. Jadi dua-duanya aman, mm, partai-partai aman, Pak Prabowo juga merasa aman mm, karena orang ini tidak punya agenda pribadi apapun. Gitu mm. loh. Ya, ya. Kira-kira itu yang terjadi. Mungkin itu analisis saya demikian itu. Nah, di tengah-tengah dinamika politik yang tinggi dan di tengah-tengah Pak Prabowo melakukan penertiban, yang sering dia katakan kan begini, siapapun backingnya saya hadapi, Mm, ya kan? Nah, siapapun backingnya dihadapi dan mungkin dia pasti sudah tahu track record yang tidak pernah bermain tanda kutip atau berkolaborasi dengan yang mau ditertibkan ini adalah Safri. mm, Nah, Safri Samsudin ini merasa aman apa yang diinginkan Prabowo memberantas korupsi, menertibkan tambang, menertibkan apa semua. Nah, itu adalah Safri yang paling aman karena tidak punya agenda. Yang menariknya Pak Safri itu tidak pernah biasanya tidak suka sama sekali publikasi mm. terhadap kegiatan dia yang dilakukan. Tapi dia publikasi. Artinya Nah, ini tidak mungkin tanpa perintah Pak Prabowo. Prabowo. Kalau Ya. diam-diam nggak mungkin dipublikasikan kan gitu ya. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, Oke. Jadi artinya sekarang kalau selama ini pintu-pintu partai politik ke Pak Prabowo itu lewat Sufmi Dasko Ahmad, sekarang ada dua pintu dong ya untuk ke Pak Prabowo begitu ya. ya mungkin itu minggu itu yang sedang terjadi atau menambah pintu lah. Iya, nambah menambah pintu. pintu, menambah Nambah. pintu, Hmm. menambah pintu, dan saya punya keyakinan bahwa Pak 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 Safri
tidaklah merasa bergembira dengan tugas ini. Saya punya keyakinan itu. Kenapa? Saya punya keyakinan. Aha. Ya, karena dia selalu saya katakan prinsipnya dia adalah jaga pekarangan masing-masing, ya kan? Dan dia kan sudah dua pekarangan dia miliki, satu sebagai Menhan, satu sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional yang kerjanya berat sekali adalah mengambil aset. Jadi dua pekarangan. Kalau ini kan nambah pekarangan lagi menjadi pekarangan 3 kan, pekarangan politik. Nah, itu saya pikir bukan tipe orang yang yang merasa happy dengan tambahan tugas, tapi dia tidak akan pernah menolak tugas dari atasannya. Itu saya pikir. Iya, oke. Tapi sejauh ini kalau menurut Anda dengan kalangan partai politik, Pak Safri itu sebenarnya juga punya kedekatan ya? Nah, dia dekat. Apalagi PKS itu dekat, dia bisa berkomunikasi. Dan saya melihat semua orang merasa aman kok kalau dengan Pak Safri itu. Ya, karena PKS katanya, PKS tadi Anda bilang udah pernah mau mengusung beliau itu sebagai gubernur ya tahun 2012 gitu ya. Iya. Nah, komunikasi itu berlangsung dan saya lihat sih komunikasi beliau karena ya udahlah. Kan dia orang yang sangat terbuka kan. Kalau yang perlu dibuka, sering sekali mengumpulkan pemret dan kan gini lah. Beliau tuh punya medsos loh. Jarang menteri yang punya medsos. Pak Safri Ya kan? ada medsosnya ya? Ada Twitter, ada Facebook, dan itu aktif, bukan diam, aktif sekali. Jadi, itu menunjukkan bahwa memang dia ingin berkomunikasi gitu, Dia Facebooknya ada, Twitternya ada. Itu sejak dulu sampai sekarang nggak berubah. Jadi kembali ke tadi dugaan Anda, ini nggak ada langkah-langkah politik, misalnya Safri akan disiapkan menjadi apa atau Safri akan melakukan langkah politik yang lain gitu, menurut Anda nggak ada? Itu semata-mata betul-betul ya karena presiden menugaskan maka dia melaksanakan gitu saja. Saya pikir Pak Safri ini kan begini, orang dulu pernah menganalisis siapa tahu nanti pindah menjadi Menko Polkam gitu kan. Pada saat kemarin sempat dirangkap. Ya. Saya menyatakan nggak mungkin. Karena sebagai Menteri Pertahanan, sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional itu jauh lebih strategis dibanding posisi lain. Karena karena itu tugas Prabowo yang sangat berat di situ gitu kan. Nah, jadi saya yakin tidak sama sekali dan tidak juga ketertarikan masuk ke politik itu saya yakin enggak. Itu kalaupun masuk itu pasti perintah Prabowo. Oke. Baik, Bang Said Didu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.